Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angko Wijaya dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahaskan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Jeffrey, Hendrawan, dan Jonathan sebagai pembaca, sebagai penjelas materi yang akan disampaikan nanti. Perkenalkan, nama saya Jonathan Farah Manuel dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan trigonometri, selang kemonotonan, dan kecepatan fungsi. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini ada grafik kemonotonan. Nah, kemonotonan fungsi adalah salah satu materi yang termasuk ke dalam penggunaan turunan. Materi ini digunakan untuk melihat naik turunnya suatu fungsi grafik. Kemonotonan grafik fungsi akan mudah dipahami jika kamu sudah mengenal materi selang interval. Soal kemonotonan fungsi biasanya menanyakan pada interval berapa fungsi tersebut naik dan pada interval berapa fungsi tersebut turun. Sederhananya gini, kemonotonan fungsi itu adalah suatu fungsi jika dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus ataupun turun terus pada suatu selang interval. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah jika diketahui hanya bentuk fungsinya tanpa ada gambarnya, bagaimana cara menentukan interval naik turunnya? Nah, jika harus gambar dulu, pastinya akan ribet dan panjang, bukan? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita akan menggunakan konsep turunan. Nah, teman-teman coba perhatikan grafik ini. Nah, grafik ini nih, teman-teman. Perhatikan. Fungsi fx yang naik, nah itu fungsi f naik itu ke atas. Naik ke atas ketika garis-garis singgung miring ke kanan. Ya, garis singgung itu miring ke kanan. Dan efek turun ketika garis-garis singgung miring ke kiri. Seperti yang kita tahu bahwa garis singgung yang miring ke kanan mempunyai gradien positif dan yang miring ke kiri mempunyai gradien negatif. Artinya, untuk mengetahui di mana sebuah fungsi naik dan turun, yaitu dengan melihat tanda positif dan negatif dari gradien garis singgung. Untuk menentukan nilai gradien sebuah fungsi yaitu dengan turunan pertama. Nah, dari suatu fungsi, dari situasi ini muncullah sebuah teorema, namanya teorema kemonotonan. Nah ini teman-teman. Ini definisinya. Sekarang kita masuk ke teorema kemonotonan. Andai f kontinu pada selang interval terdiferensia pada setiap titik dalam interval, jika f lebih besar dari 0 untuk semua x titik dalam interval, maka f naik pada interval. Dan f lebih besar dan f aksen lebih kecil dari 0 untuk semua x titik dalam interval, maka f turun pada interval. Nah, kalau kamu masih pusing dengan teorema kemonotonan di atas, agar mudah dipahaminya simpelnya begini teman-teman. Fungsi akan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 atau plus. Dan fungsi akan turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini. Titik stasioner dan kemonotonan suatu fungsi. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada kurva y sama dengan fx. Nah, di sini terlihat bahwa titik stasioner interval akan naik jika f lebih besar dari 0, akan turun jika fx lebih kecil dari 0. Nah, titik stasionernya itu jika fx sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diberikan fungsi kuadrat y, fx sama dengan 8 kurang 2x kuadrat. 8 kurang 2x kurang x kuadrat. Carilah pada selang apa saja fungsi naik dan f merupakan fungsi turun, kemudian gambarkanlah kurva fungsi f. Nah, oke. Sini ada penjelasannya. Dari fx sama dengan 8 kurang 2x kurang x kuadrat diperoleh f aksen x sama dengan min 2x. Nah, teman-teman bisa turunkan terlebih dahulu fungsi tersebut ya, fungsi 8 kurang 2x kurang x tersebut teman-teman bisa turunkan terlebih dahulu. Agar fx merupakan fungsi naik, haruslah f aksen lebih besar f aksen x lebih besar dari 0. Maka min 2x harus lebih besar dari 0 dong. Nah, x harus lebih kecil dari min 1. Jadi fungsi y, fx naik pada interval x lebih kecil daripada min 1. Agar fx merupakan fungsi turun, haruslah f aksen harus lebih kecil daripada 0. Maka min 2x lebih kecil daripada 0. X lebih besar daripada min 1. Jadi fungsi y, fx turun pada interval x lebih besar daripada min 1
yaitu fx sama dengan 8 kurang 2x kurang x kuadrat merupakan fungsi naik untuk x lebih kecil daripada min 1 dan fungsi turun x lebih besar daripada min 1. Lanjut soal nomor 2. Sebuah fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 tambah 15x tambah 4. A. Carilah f aksen x, kemudian gambarlah tanda-tanda dari f aksen x. Nah, tentukan dalam interval mana fungsi f naik dan dalam interval mana fungsi f turun. Nah, teman-teman bisa lihat dari pertanyaan pertama, carilah f, kemudian gambarlah tanda-tanda f aksen. Carilah f aksen x. Maka kita cari. Nah, teman-teman bisa lihat, kita turunkan terlebih dahulu x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4. Kita turunkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita turunkan, kita kelompokkan dan kemudian kita kelompokkan lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada grafik. Di situ ada grafik. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa tanda-tanda f aksen x 3x kuadrat tambah 18x tambah 15. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi yang diambil itu adalah positif. Nah, karena hasilnya positif, teman-teman. Karena hasil positif, jadi teman-teman bisa ambil yang bagian positifnya saja. Oke, yang B. Agar fungsi fx naik, syaratnya adalah f aksen harus lebih besar daripada 0. Maka 3x kuadrat tambah 18x tambah 15 harus lebih besar dari 0. X lebih kecil daripada min 5 atau x lebih besar daripada min 1. Lihat tanda-tanda f aksen x-nya. Agar fungsi fx turun, syaratnya f aksen x harus lebih kecil daripada 0. Maka 3x kuadrat tambah 18x tambah 15 harus lebih kecil dari 0. Nah, teman-teman harus lihat tandanya ya. Min 5 harus lebih kecil daripada x lebih kecil daripada min 1. Jadi fungsi fx 3x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4 naik pada interval x kurang dari min 5 atau x lebih daripada min 1 dan turun pada interval min 5 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada min 1. Oke, kita akan membahas garis singgung fungsi trigonometri yang merupakan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, aplikasi turunan fungsi biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan interval fungsi naik atau turun, nilai maksimum atau minimum fungsi, serta kecepatan dan percepatan. Oke, yang pertama kita akan menentukan gradien terlebih dahulu. Nah, jika diketahui kemiringan garis M dan satu titik pada garis X1, Y1, maka persamaan garis tersebut dapat dirumuskan menjadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. M merupakan gradien atau kemiringan garis dan X1, Y1-nya sebagai titik pada garis tersebut. Maka kita dapat mencari persamaannya dengan menggunakan rumus ini. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya dua garis dikatakan sejajar jika dan hanya jika gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M2. Lanjut, sedangkan dua garis dikatakan tegak lurus jika dan hanya jika M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dengan kata lain, M2 sama dengan kebalikan dari M1, yaitu min 1 per M1. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Garis yang tegak lurus, garis pertama dan garis kedua yang saling bertegak lurus, jika dikalikan M1 dan M2-nya, hasilnya adalah min 1. Oke. Kemiringan garis singgung kurva. Misal diketahui fungsi fx
sebuah garis menyinggung kurva fungsi f di titik x1, y1 dengan y1 sama dengan f x1. Kemiringan garis singgung ditentukan dengan mensubstitusikan x sama dengan x1 ke dalam turunan pertama fx, yaitu f aksen x. Pada ilustrasi grafik di samping, ada kurva fungsi fx. Ini yang garis naik turun merupakan kurva ya, kurva fungsi fx. Nah, ada garis singgung. Pada yang pertama itu garis kuning ya, garis kuning, garis singgung atau garis yang menyinggung kurva M1 ya, yang terdapat satu titik singgung dimisalkan X1, Y1. Kemiringan itu sendiri dapat ditentukan dengan menurunkan fx. Kurva fx-nya diturunkan, maka M1-nya dapat kita cari ya, yaitu fx sama dengan turunan pertama dari fungsi fx tersebut. Kemiringan juga tergantung dari titik singgungnya. Ketika singgungnya berbeda, contohnya pada garis yang di bawah yang warna hijau, x2, y2, kemiringan juga berbeda, tapi caranya sama. Titik singgungnya f aksen x2. Oke, lanjut ke contoh soal. Tentukan kemiringan garis singgung kurva dari y sama dengan 2 cos x plus 1 di titik 1/3 pi, 2 adalah. Yang pertama, untuk mencari gradien dengan menurunkan turunan pertama. Jadi turunan dari 2 cos x plus 1 adalah min 2 sin x. Nah, kita masukkan pi per 3-nya. Pi per 3 sama dengan 60 ya. Jadi min 2 sin 60 sama dengan min 2 setengah akar 3. Jadi 2 dikali setengah sama dengan min 1. Jadi hasilnya min akar 3. Lanjut, ini merupakan ilustrasi dari grafiknya. Kemiringannya di sini dan gradiennya min akar 3. Persamaan garis singgung kurva. Garis singgung kurva dirumuskan menjadi y min y1 sama dengan m kali x min x1. Dengan m adalah gradien, x1 y1 adalah titik di garis. Menentukan titik singgung x1 y1 dengan cara substitusikan x1 ke dalam fx sehingga diperoleh fx1 sehingga titik singgungnya x1 fx1. Menentukan gradien atau m. Tentukan turunan pertama f aksen x dari fx. Selanjutnya gradien garis singgung di titik x1 y1 adalah f aksen x1. Gambar di samping merupakan ilustrasi kemiringan garis singgung kurva. Baik, agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Soalnya tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan 2 cos x plus 1 di titik pi per 3, 2. Cara penyelesaiannya yaitu y sama dengan 2 cos x plus 1 tersebut dicari dulu turunan pertamanya. F aksen x min 2 sin x. Kemudian kita cari gradiennya dengan cara m sama dengan f aksen pi per 3 sama dengan min 2 sin pi per 3. Pi per 3 adalah 60, jadi sin 60 setengah akar 3. M sama dengan min 2 kali setengah akar 3. Didapatlah gradiennya min akar 3. Kemudian terakhir dimasukkan ke rumus persamaan garis singgung, yaitu y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y min 2 sama dengan min akar 3 kali x min pi per 3. Dioperasikan menjadi y sama dengan min akar 3x plus akar 3 pi per 3 plus 2. Dan dihasilkanlah akar 3x plus y min akar 3
pi per 3 min 2 sama dengan 0. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.